Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, ketika kita berada dalam lembah kekelaman, dalam masalah yang berlarut-larut, seolah-olah tidak ada solusi, dan Tuhan diam saja, bahaya terbesarnya bukan pada masalah itu sendiri, tetapi hati yang mulai pahit, saudara. Orang bisa menjadi apatis, tidak percaya. Orang bisa menyalahkan Tuhan. Ada lagi yang iri pada orang lain. Kasih menjadi dingin. Melayani Tuhan di gereja tapi tanpa sukacita. Akhirnya menjauh dari Tuhan. Saudara, kita harus ingat, Tuhan itu diam, itu adalah ujian karakter buat kita. Jangan biarkan langit yang seolah diam merusak hati kita. Ya, itulah sebabnya bahaya itu ada di dalam diri kita sendiri. Jika seseorang hatinya mulai pahit karena doanya belum dijawab, karena masalah belum kunjung selesai, itulah yang bahaya yang besar, saudara. Bukan pada masalahnya sendiri. Makanya setiap kita harus tetap belajar menunggu dengan aktif. Menunggu bukan berarti pasif ya, saudara. Menunggu di sini dengan aktif maksudnya, yaitu mendekat kepada Tuhan. Makin taat, makin rajin, ya, memurnikan motivasi kita. Jadi bukan duduk diam gak kerja, ya, tetapi bertumbuh terus imannya di dalam diamnya itu, ya. Jadi kalau hari ini Tuhan terasa jauh, ingat saat ketika Dia begitu nyata dalam hidup kita. Daud sering mengingat perbuatan Tuhan yang lampau yang pernah ia alami. Kenapa? Karena iman juga seringkali diperkuat oleh ingatan kita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Kalau dahulu Tuhan menolong kita, sudah pasti sekarang pun dan di masa depan pun Tuhan akan menolong kita. Itulah bedanya orang yang berteori dengan orang yang mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami hidup bersama Tuhan, maka kita tidak akan pernah lagi takut atau meragukan Tuhan. Ya, percaya saja, karena di masa lalu Tuhan menolongku, pasti yang sekarang juga Tuhan tolong. Tidak mungkin tidak, saudara. Ya, nah, jadi ingat, bahaya terbesarnya bukan pada si iblis atau roh-roh jahat. Bahaya terbesarnya adalah ketika manusia itu hatinya mulai pahit, sehingga lama-lama ia tidak percaya Tuhan lagi. Bahkan ada beberapa orang ketika mengalami masalah perginya ke dukun. Alasannya dukun lebih instan, kalau Tuhan lama katanya. Waduh, ini tidak menghormati Tuhan nih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.